Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi e-commerce dan e-business. Oke, untuk perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel Putra. Fadlan CQ. Nama saya Hikmal Aziz Prabowo. Saya Muhammad Isa Ansori. Nama saya Maulina Sasuti. Saya Regan Fauzan. Nama saya Siska Nadia Zahra. Oke, kita langsung masuk materi pengertian e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, atau website, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce mampu melibatkan transfer dana secara elektronik, pertukaran data secara elektronik, sistem manajemen inventory secara otomatis, dan juga sistem pengumpulan data secara otomatis. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to business B2B. B2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Business to customer B2C. B2C merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Customer to customer C2C adalah transaksi online antara dua orang dan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. 4. Customer to business C2B. Website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Business to administrasi B2A. Website e-business B2A mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Konsumen to administrasi. Website e-commerce C2A memiliki model bisnis yang sama dengan B2A. Hanya saja C2A melibatkan transaksi antara konsumen atau individu dengan administrasi publik. Contoh e-commerce. 1. Business to business. Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan makanan dan Anda melakukan penjualan ke restoran atau bisnis kuliner yang ada. 2. Business to customer. Bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, Anda memiliki bisnis sembako. 3. Customer to customer. Contoh sederhana dari model bisnis ini adalah marketplace atau e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan marketplace lainnya. 4. Customer to business. Contoh C2B adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. 5. Business to public administration. Perusahaan dapat melakukan proses transaksi atau jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik, contoh pajak. 6. Customer to administration. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Selanjutnya ada manfaat e-commerce. 1. Jangkauan yang luas. 2. Tidak dibatasi oleh waktu. 3. Biaya rendah. 4. Tidak perlu stok barang sendiri. 5. Memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. 6. Cepat mempelajari kebiasaan pelanggan. Yang ketujuh terakhir, bekerja dari mana saja. Selanjutnya ada manfaat website sebagai portal e-commerce. Yang pertama, membangun kredibilitas. Yang kedua, berfungsi sebagai katalog. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Yang keempat, lebih mudah menemukan brand di mesin pencarian. Yang kelima, banyak kompetitor yang menggunakan website. Yang keenam, ada membuat website itu mudah dan murah. Adalah bentuk interaksi eksternal perusahaan dengan para pelanggan, pemasak, kreditur pemerintah,
investor dan media massa yang juga ikut menggunakan teknologi informasi untuk bisa membuat kembali proses internalnya. Sederhananya, bisnis memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja segala aktivitas bisnis dilakukan memanfaatkan basis internet. Manfaat di bisnis. 1. Memperluas pasar. Kedua, menghemat biaya. Ketiga, praktis. Yang keempat, meningkatkan citra. Jenis-jenis di bisnis. Yang pertama, consumer to consumer. Konsumen menjual atau memasarkan produk pada konsumen lainnya. Contoh, e-bisnis di Indonesia ketika seseorang konsumen menjual dan menawarkan mobil lama jual beli. Yang kedua, bisnis to customer. Jenis ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau industri yang membesarkan produk dan jasanya pada konsumen secara langsung melalui teknologi digital. Kelebihan dari bisnis to customer ini adalah konsumen dapat memilih produk dengan lebih cepat dan membandingkan harga nominal dari kompetitor lainnya. Yang ketiga, customer to business. Kebalikan dari bisnis to customer, di mana pada model ini konsumen lebih aktif melakukan praktik jual beli produk hingga berinteraksi. Contohnya, ketika seorang individual menjual dan menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, business to business. Jenis bisnis yang terakhir adalah bisnis ke bisnis. Pada jenis ini transaksi antar produk dilakukan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Semua proses jual beli tersebut dilakukan secara online. Dengan contohnya melalui email dan wadah khusus seperti elektronik atau disingkat ID. Perbedaan e-commerce dan e-business. Pertama, e-commerce adalah aktivitas jual beli melalui internet, sedangkan e-business merupakan seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui internet, sehingga tidak hanya praktik jual beli saja. Yang kedua, e-commerce menggunakan pendekatan extrovert, sedangkan e-business melakukan pendekatan ambivert. Yang ketiga, e-commerce hanya melakukan keberadaan situs web untuk mewakili kegiatan bisnisnya. Di lain sisi, e-business tidak hanya membutuhkan situs web, melainkan juga perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan dengan pelanggan, dan sebagainya. Kesimpulan, e-commerce hanya berfungsi pada proses jual beli atau pemindahan tangan yang dilakukan proses transaksi secara elektronik dan sebuah situs. Sedangkan e-bisnis mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam lainnya. Terima kasih. Mohon maaf kurang jika ada kesalahan kata, mohon maaf dimaafkan. Kami dari kelompok 5 ingin menutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung ke pertanyaannya aja. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari
Muhammad Lutfi, mengapa e-commerce lebih menguntungkan dibandingkan berjualan langsung? Dan yang kedua, pertanyaan dari Ade Irfan Setiawan, apa penghambat dari e-commerce dan bagaimana masa depan e-commerce? Yang ketiga dari Alina Eka, tujuan mendalam untuk membangun e-bisnis untuk kedepannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anu Lutfi. Mengapa e-commerce lebih menguntungkan dibanding berjualan langsung? Karena yang pertama dapat mengontrol branding dan konten. Yang kedua adanya akuisisi informasi pelanggan. Yang ketiga tidak mengurangi keuntungan dari promo dan diskon. Dan yang keempat pelanggan hanya berfokus pada produk Anda. Dan yang kelima, Anda akan lebih maju dibanding kompetitor lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Ade Irfan Setiawan. Apa penghambat dari e-commerce dan bagaimana masa depan e-commerce? Tentunya penghambat e-commerce salah satunya adalah internet yang lambat. Dengan memaksimalkan percepatan internet, maka transaksi akan dilakukan juga dengan cepat, dan masa depan e-commerce itu sendiri juga tergantung di setiap banyak yang beli dan yang menjualnya. Jadi ada banyak kemungkinan dengan fleksibilitas yang ada, maka dengan kemungkinan transaksi akan jauh lebih mudah dan masa depannya itu kemungkinan akan pesat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alwina Eka, tujuan mendalam untuk membangun e-bisnis untuk kedepannya. Tujuan e-bisnis yaitu mendukung efisiensi serta integritas pengelola data SDM, keuangan, supply chain, manajemen, atau logistik